سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah inayah serta nikmat-nikmatnya, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di subuh yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa kemuliaan untuk kita kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sengaja aku beriktikaf di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah kembali pada subuh yang mulia ini. Ada terasa sudah lebih seminggu kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan setiap hari yang kita lalui di bulan Ramadan itu menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ulun menyatakan bahwa pertemuan kita ini kembali karena yang dirasakan seminggu yang telah lalu kita bertemu. Dan mungkin bagi biar-biar yang sudah lawas hadir pernah di pengajian di masjid ini 20 tahun yang lalu sudah hadir saja. Cuman bedanya kalau dahulu di belakang kawitan buat sepeda motor, wah ini mau bawa sawah sepeda motor. Cuman ya setiap yang perlu ingat itu pengajian subuh minggu pertama saja di sini. Mulai berbaik bila subuh akan jadwal kita bawa umpat di dalam kawitan. Nah di bawah masih ini. Itu 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an kita. Nah bila pian dulu itu hadir, wah ini hadir, berarti mulai kawitan dulu kita dia. Dan mungkin adalah akan hadir sebagian ingat yang kawitan dulu ada seorang belakang sini rancang kalau duduk di belakang aja juga pengajian ya. Kalau kita belum baca di dalam duduk di belakang masih jalan masjid belum buka macam ini. Di belakang tak luas duduk di belakang bersandar tak guring-guring ya. Guring-guring hanya marga masih SD di bawah. Mulai masuk pesantren ada suara lagi umat. Ada suara lagi umat. Alhamdulillah. Nah sekarang awal lagi berhadir dalam keadaan yang tentunya lebih banyak mendukung, baik itu keadaan di masjid jauh lebih taraf dibanding bahari, jauh lebih baik dibanding bahari. Nah, di jalan kada sunyi ya bahari lagi. Nah
alhamdulillah Allah memberikan kita rahmat yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut satu nama yang tidak asing di telinga kita, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin mulai kanak-kanak itu kalau inya rancang ke majelis ilmu biasanya mendengar nama Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu dikatakan oleh para ulama termasuk sahabat yang istimewa. Di mana istimewanya? Yang pertama, Abu Hurairah orang yang bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mulazamah. Jadi kita iringi terus lawan Nabi. Iringi terus lawan Nabi. Walaupun Abu Hurairah ini di kalangan sahabat termasuk orang yang tadi masuk Islam. Termasuk orang yang tadi masuk Islam. Selebih 10 tahun Nabi di Makkah, Abu Hurairah ini kita kisah dulu. Sudah Nabi hijrah ke Madinah, tahun ke-7 daripada hijrah Nabi, Abu Hurairah akhirnya masuk Islam. Berarti bersisa 3 tahunan saja itu wafat Rasulullah. Namun dalam masa 3 tahun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini beliau mulazamah, selalu mengiringi Nabi. Nabi ke masjid, Abu Hurairah ada di masjid. Nabi turun untuk berperang, Nabi tulang, Abu Hurairah umpat. Nabi ada undangan dari sahabat lain, Abu Hurairah umpat. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah termasuk sahabat yang memfokuskan dirinya untuk mulazamah, belajar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk ashabus suffah. Ujar kita orang-orang yang ada di rumah dan di gawian. Di mana beliau? Di pelataran Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Kesibukan mereka bubuhan ashabus suffah itu ada beberapa orang. Nah, mereka itu bila Nabi mengadakan pengajian bahasa kita ini, itu mereka tidak pernah ketinggalan. Oleh karenanya Abu Hurairah dianggap istimewa karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hanya dengan masa 3 tahun kurang lebih kebersamaan dengan Rasul, tapi meriwayatkan hadis itu paling banyak di kalangan sahabat. Dihitung oleh para ulama, riwayat hadis dari Abu Hurairah itu berjumlah 5.374 hadis. Hadis itu apa digawi oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, sifat Nabi atau pengakuan Nabi diingat dan dikisahkan oleh Abu Hurairah kepada kita. Makanya kita ada heran kalau orang membaca hadis rancak kita mendengar ngaran Abu Hurairah. Itu kalau di kitab pakan itu bilang sama kalau kitab Bukhari 4 jilid itu. Riwayat Abu Hurairah aja. Makanya Abu Hurairah dianggap sahabat yang istimewa. Nah, siapa Abu Hurairah? Kenapa disebut Abu Hurairah? Apakah itu nama sebenarnya? Oh, ternyata tidak. Abu Hurairah sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, itu diriwayatkan nama beliau dahulu itu adalah Abdul Syamsin. Kalau kita arti, wah ini hambanya matahari, hambanya matahari, ngaran baru Islam. Ketika masuk ke dalam agama Islam, Abu Hurairah itu menurut riwayat yang paling masyhur namanya diganti oleh Rasul menjadi Abdurrahman bin Sahal.
Sakhar itu karena kawitannya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Nah, jadi Abu Hurairah itu termasuk sahabat nembanggaran Abdurrahman. Oleh para ulama, sahabat nembanggaran Abdurrahman itu puluhan bahkan ratusan. Karena apa? Karena dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sebaik-baik nama di dunia Nabi Abdullah dan Abdurrahman. Makanya sahabat bisi anak karena Abdullah, bisi anak karena Abdurrahman. Biar sama kalau karena kawan ada jadi masalah. Kenapa? Biar Nabi sebaik-baik nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Nah, sampai kepada kita berita tentang sahabat bernama Abdullah, Abdurrahman itu kadang terlalu terkenal. Karena yang terkenal di kalangan kita itu hanya gelar-gelar mereka, baik itu lakab ataupun kunyah mereka. Nah, ada kita kenal Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ada kita kenal Ibnu Umar, ngarangnya Abdullah bin Umar. Ada kita kenal Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ada kita kenal ngarangnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah Abdurrahman. Tapi kalau sampai kepada kita disebut ngarang kawitannya aja. Nah ini, jadi kalau orang tuh bingung di kampung, hendak mencari tuan guru untuk mengarahkan anak ke depan. Mana libur tuan guru kada diangkat, mungkin pada sibuk, bingung hendak mengarahkan anak. Sudah Nabi mengajar, biar Nabi sebaik-baik ngarang itu adalah Abdullah Abdurrahman turun lagi. Nah, memang nama itu kita disuruh sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat apa? Abdullah Abdurrahman. Atau nama-nama yang disandarkan kepada Asmaul Husna, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam dan lain-lain seterusnya. Nah itu nama-nama yang dianggap mulia. Bingung juga masih asal ketinggalan zaman orang Abdul itu. Nah bolehlah kita turun kepada derajat berikutnya, tapi masih dianggap baik. Itu nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada para nabi, para rasul, para malaikat. Jarang ini nih teman-teman orang kemarin Jibril, makin nyai Israel, makin takutan orang. Padahal itu baiknya. Nama itu nama baik. Kalau perempuan ada nama-nama istri Nabi, nama-nama anak Nabi, nama-nama perempuan-perempuan yang dikenal sebagai perempuan salehah yang hidup di kalangan orang muslim. Oh, misal asal Tuhan juga binian dalam Khadijah asal Tuhan. Memang itu orang ini asal ada gaul dia buat timang ujungnya saya kira tak keren juga. Ada semata-mata tuh asal Tuhan. Padahal itu hebat nama itu. Sejarah mencatat sudah biasanya orang bernama Khadijah itu berduit. Itu sejarah sudah mencatat. Dan itu dibuktikan di beberapa daerah. Oh, seorang di bawah Khadijah bisa dulu kada berduit juga mungkin belum lagi. Mungkin belum. Dan ini adalah salah satu perempuan pemimpin perempuan-perempuan surga, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dikenal sebagai wanita yang merupakan wanita yang kaya raya, pengusaha yang sukses di kota Makkah. Namun beliau rela mengorbankan dirinya dan hartanya untuk kemajuan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang perempuan berduit, isi laki orang biasa aja, sugih ada juga. Tapi bila laki hendak beribadah, laki hendak pengajian, mendukung sepenuh hati, bahkan sampai ke harta-hartanya. Kehabisan duit hendak tukar minyak lagi di bensin, bini berduit bisa mulai begini nah biar bisa mengisi minyak. Tulang ke pengajian, ke majelis ilmu.
orang yang mengorbankan hartanya untuk kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, ini orang enak perempuan ini masuk ke dalam surga mengiringi Sayyidah Khadijah sebagai pemimpin wanita ahli surga. Kenapa? Karena sama lawan bagian Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kan menurut riwayat, beliau itu kalaunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di Gua Hira. Kan dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara hobi beliau sebelum beliau diangkat menjadi Rasul itu adalah menyendiri beribadah di Gua Hira. Nah, Gua Hira ini di puncak Jabal Nur, Gunung Nur. Mulai rumah Nabi lawan Sayyidah Khadijah itu menuju Parlabi, membajalan batis orang bahari apa naik pulang ke atas lawan wahini betangga aja naik ke Jabal Nur itu cuma sejam paling ada, bisa 2 jam turunnya kan sejam, tidak lakas turun bergulung kan kalau begitu nyawa lagi beneran itu Jabal Nur, naik Nabi ke atas beribadah. Sayyidah Khadijah, perempuan yang cinta dengan suaminya karena Allah. Dalam kisahnya, bila Nabi itu pulang ke Jabal Nur itu ke Gua Hira untuk beribadah, bisa sampai sebulan pada kulit. Sayyidah Khadijah itu dalam sebulan itu mungkin ada seminggu 2 kali naik ke gunung. Mulai rumah ada Tuhan aja. Kan Sayyidah Khadijah itu hamil lawan Rasul umur 40. Umur 40, Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 juga. Nabi ketika kawin umur 25, 15 tahun kemudian. Berarti Sayyidah Khadijah itu usia paling kadang 55 tahun. Waktu Nabi ke-7-nya beribadah di Gua Hira. Nah, Sayyidah Khadijah walau usianya tua, dia berjalan menuju Jabal Nur, naik ke atas Jabal Nur untuk menjenguk Nabi yang ada di Gua Hira. Naik bagaimana hendak mengganggu lagi dijauh kayak Rasulullah. Kan kalau di padang gunung batu pasir macam itu biasanya padang ala jengking ular, dijauh naik sampai ke puncaknya jauh. Rasulullah masih beribadah, masih sehat, sudah mengiau ada juga mengganggu ada hendak. Melihat Rasul baik-baik aja, bulik Sayyidah Khadijah mengorbankan kelelahannya untuk Rasulullah, sekedar menjenguk orang, lihati bekal Rasul kok masih ada, boleh punya anggaran parak habis dikira-kira didatangi biasa sambil membawa bekal biasa. Rasulullah mendukung dengan sepenuh hati kegiatan keagamaan ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perempuan bersifat macam ini terhadap suaminya itu masuk surga mengiringi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kan kalau yang dicatat dalam sejarah, kalau dihitung haulnya itu hidup 11 Ramadan. Nah, itu sedikit kisah Sayyidah Khadijah. Nah, saya kira apa? Saya kira tahu kayak perjuangan perempuan dahulu. Walau tua tapi masih mengorbankan kelelahan dirinya bahkan hartanya karena Allah untuk ibadah suaminya itu, dan itu pahalanya kira. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Nah, itu di antara nama disuruh memberikan macam nama Abu Hurairah itu diganti nama dulu Abu Syamsin jadi Abdurrahman. Lalu kenapa kita sering mendengar para Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah? Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Sakhar itu pernah membawa kucing di lengan bajunya, lalu bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bahari itu pada berisi kantongan, kadang membawa tas, bila bawa ganal itu mengadut, bilanya bawaan sedikit buat ke kantong, tapi kantong pada kantong kayak baju kita ada, tapi tangan baju gana-gana macam bubuhan kaisar Cina karena kita mulai di TV. Nah,
Nah jadi Binatullah kapasan buat belanjaan itu di tangan baju sambil mengangkat saja sebelah tangannya. Saya kira jalan taluruk. Abu Hurairah di tangan bajunya ada anak kucing. Ditanya oleh Rasul, wahai Abdurrahman, apa yang ada di tangan bajumu? Oh, jadi Abdurrahman bin Sakhar, ini kucing wahai Rasulullah. Oh, jadi Nabi berarti ikam itu abahnya kucing. Nah, makanya abahnya kucing itu gelar dari Rasul. Kalau bahasa ya Abu Hurairah, abahnya kucing. Namun Abu Hurairah itu bangga dengan gelar yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bangga saja. Karena apa? Nabi yang memberi gelar. Kan kalau kita mengiau seseorang atau menceritakan seseorang dengan gelar, itu ada beberapa hukum. Ada yang boleh, ada yang haram hukumnya. Orang misalnya awak udah mau lagi tinggi, ingin sambil terbang, ngarangnya baik Muhammad di kiau si Indik, bolehlah. Amun orangnya kadari itu haram. Orang misalnya di kampung tuh bilang pahirangnya di kiau si haram, bolehlah, karena boleh. Karena gelar itu dua, ada yang memuji, ada yang menghina. Yang memuji tidak pasti dibolehkan, yang menghina pun itu nyata sudah haram. Nyata haram. Amun orangnya ridho aja kan, orangnya tuh ingarannya baik Muhammad misalnya, tapi di kios si Indik mana-mana. Hakun aja orangnya kayak apa? Tak kalau tujuan menghina di dalam hati itu haram juga tetap. Ada bullying juga tetap. Makanya panggil seseorang dengan namanya. Kecuali gelar itu gelar yang mulia. Abu Hurairah kok abahnya kucing, di mana baiknya nama kucing itu. Nah, tapi Abu Hurairah bangga karena apa? Abu Hurairah ridho, bangga karena ini gelar pemberian Nabi. Nabi memberi gelar kepada Abu Hurairah bukan tanpa sebab. Digelar abahnya kucing bukan tanpa sebab, tapi Nabi memandang dalam diri Abu Hurairah itu ada sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Gelar yang diberikan Nabi itu berarti menampakkan bahwa Nabi itu secara tidak langsung memuji Abu Hurairah dengan sifat kasih sayangnya. Dan sifat kasih sayang ini wajib kita miliki di dalam hati. Wajib kita miliki di dalam hati. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ar-rahimuna man yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Jadi Nabi, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu adalah orang yang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita hendak kenal diri kita ini disayangi Allah, maka ada lihat di sifat kasih sayang kita. Dalam sehari ini banyak saring kan, banyak sayang kan? Banyak bermamai kan, banyak menyayangi kan? Bila masih ketujuh kada sayang, saring, muar, sayang itu kebayaan Anda, ini ciri masih sedikitannya kasih sayang Allah kepada seorang. Orang yang hendak disayangi oleh Allah, maka hendaklah ia menyayangi makhluk yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi, sayangi orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya akan sayang kepada kalian makhluk Allah yang mulia yang ada di atas langit, bukan malaikat. Maka malaikat itu sudah tidak sayang lawan seorang hamba. Itu mereka selalu mendoakan, ya Allah, sayangi inya, beri inya rahmat, beri inya ampunan, angkat derajatnya, hapus dosanya. Bila malaikat sayang, hendaklah kita didoakan setiap detik oleh malaikat dengan doa-doa tersebut. Jelas hendak. Ya salah satu caranya dengan menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi.
Dan bentuk rahmat kasih sayang inilah yang bisa menunjang ibadah dan ketaatan kita yang bisa kita lakukan di dalam dunia. Macam kayak afsus salam, menyebarkan salam. Ifsya'us salam itu diantara sebab kita bisa mengucapkan salam itu karena ada rasa kasih sayang di dalam hati. Maulah kita kada katuju dengan seseorang mengucapkan salam olehnya, mau. Tapi kalau kita hendak mendoakan kebaikan biasanya assalamualaikum, kita ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan atas engkau, warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untukmu. Mun kada ada rasa kasih sayang, kada tak ucap salam, kada tak ucap salam. Makanya terkadang kita tuh berpilih sebagian, berpilih nang diucapkan salam kepadanya itu hanya orang-orang nang kita patuh, kita katuju. Padahal memang di antara bagusnya iman seseorang itu menyebarkan salam baik kepada orang yang dikenal atau yang kada dikenal, disuruh macam itu. Nah, menyebarkan salam itu mesti ada rasa kasih sayang di dalam hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang itu juga adalah ihsan, berbuat baik. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah menentukan ada perbuatan baik, mewajibkan perbuatan baik atas tiap-tiap sesuatu. Apapun yang kita lakukan disuruh kita berbuat baik di dalamnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Ya Nabi, bila kalian membunuh, baguskan cara membunuh. Adakah disuruh kita membunuh? Di dalam agama Islam ada beberapa binatang yang disunatkan kita mematiinya. Ada beberapa binatang yang disebut sebagai kuaisik, binatang halus yang mecal kita. Itu di antara yang paling terkenal adalah cacak. Dalam satu hadis Nabi pernah menjelaskan, orang yang memati cacak dengan satu kali pukulan diberi Allah pahala 100. Sekali catuk pak mati cacak, 100 Allah beri pahala. Amun sekali pukul pada mati, 2 kali jadi pukul hajar mati, itu dapat pahala yang kurang daripada 100. Amun 3 kali mencatuk hajar mati, ini kurang lagi daripada angka 2 tadi. Berpahala sih. Amun kada mati 2-3 kali mati jejak lagi. Kasihan juga apa kalau yang ada mati. Walaupun ya disuruh usahakan memati itu jangan sampai memberikan rasa sakit yang bersangkutan bagi cacak. Makanya dengan 1 kali pukulan. Karena amun sekali pukul mati hilang nyawanya, kan udah sakit lagi cacak. Tapi kalau sekali pukul kalau apa kesakitan lagi sampai merasa sakit, makanya Allah kurangi pahalanya. Kalau 2 kali pukul, itu 3 kali begini, itu 2 kali sakit dan. Nah, amun sudah 3 kali kan ini habis sudah pahalanya. Itu cacat. Nah, jar Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah, baguskan cara membunuh itu. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, bila kalian menyembelih, baguskan juga ya Nabi cara menyembelih tersebut. Menyembelih kan, fal yuhidda ahadukum syafrata wal yuhidda dzibhata. Ya Nabi, hendaklah salah seorang kalian itu menajamkan pisau sembelihannya dan hendaklah dia lapangkan binatang sembelihannya. Jadi dalam cara membunuh disuruh dengan ihsan, bentuk kasih sayang ada. Walaupun bunuh bagiannya, memati cacak, tikus, ular, kala, itu binatang-binatang yang disuruh memati. Mensamut kan jangan gitu.
Sabun jangan dimatiin. Kalau ada sabun di rumah lalu lihat gak simbol bensin sabukot haram itu. La yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Ada boleh menyiksa, memati dengan api kecuali Allah yang menciptakan api. Kita makhluk ada boleh memati binatang supaya api. Dan boleh memijit kan, mana kasih jejak. Jangan ditiup pakai pancis ke orang dari ditiup sekiranya masak ditilam itu juga dan boleh dan boleh macam itu. Nah, jangan nanti bila menyembelih pun maka hendaklah tajamkan pisau sembelihan. Semakin tajam pisau sembelihan, semakin ganal pahalanya. Orang berkurban, orang menyembelih ayam hari-hari, menyembelih sapi, disuruh menajamkan pisaunya. Selain ditajamkan, imbah disembelih pada yuri dzabihatan, lapangkan dia, biarkan dia dulu kalau ayam itu. Jangan membeli sembelih belum lagi ayam itu ampih bergerak masih kalau ajunakan dalam drum baju panas mati berajut ayam. Ini selain ayam yang dihitung sebagai bangkai haram dimakan. Karena titik kritisnya sebab kematiannya bukan karena disembelih tapi karena tertajam ke baju panas bangkai itu mati. Dan ini masuk kategori menyiksa ayam. Mun harga sembelih jangan sampai amping bergerak. Amping bergerak digatuk-gatuk di tujuh ada bergerak lagi sudah jangan dibuat ke dalam baju penjarahan dasar meracuni bulu dan itu. Itu juga ada sapi sembelih binatang korban disembelih. Haram hukumnya menyembelih setelah disembelih langsung dikuliti. Masih awal-awalnya begitu sambil dikuliti dan kulit disuruh baliuri dzabihah. Nah ini ihsan. Bahkan orang menyembelih itu sebelum menyembelih disuruh menyemani binatang sembelihan. Lain mendandani lah itu. Kan ada bagian kita tuh dipukuri binatang sembelihan itu. Dipukul basahi, untuk ada dikicuin. Nah itu disunatkan kan ada. Nah disuruh itu dinyamani, jadikan makanannya nyaman misalnya, diurut-urutin ke awal-awal. Nah sekiranya tenang. Dan ketika menyembelih jangan di hadapan binatang yang lain. Disunatkan macam itu. Ada dua sapi namanya disembelih. Seekor disembelih jangan di hadapan kawannya. Jauhakan sekira kawannya itu ada melihat dulu. Nah jangan di hadapan kawan, itu sunat. Karena bentuk kasih sayang kita kepada si sapi tadi. Walaupun binatang, tapi kita disuruh untuk menyayanginya. Karena apa? Yang Nabi tadi innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam tiap-tiap sesuatu. Memang pada kenyataannya berbuat baik, rasa kasih sayang itu wajib dimiliki, tapi ada beberapa hal berbuat baik itu disunatkan. Ada sampai kepada wajib macam kayak dalam menyembelih tadi. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi gelar Abu Hurairah didapat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dengan sebab rasa kasih sayang kepada binatang yang kecil. Dan akhirnya gelar ini berikit sampai Abu Hurairah wafat, bahkan sampai sekarang di masa kita yang sudah 1400 tahun nanti melewati masanya Abu Hurairah, tapi masih harum nama Abu Hurairah dengan gelarnya. Karena apa? Karena rasa kasih sayang yang ada di dalam hati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fadilat orang yang memiliki kasih sayang tadi, yarhamkumullah bisama, akan sayang kepadanya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Bila nang di langit sayang, nang di bumi makinnya, nang di bumi makinnya. Kenapa? Karena orang berisi sifat kasih sayang itu dipandang oleh makhluk-makhluk Allah yang lain sebagai orang yang memberi manfaat kepada mereka. Oh ini kan macam menyakitiku jadi binatang. Orang lain melihat, oh ini kan macam mengalihi, dirawat, dikiam, dikawani. Kenapa? Orang memiliki sifat kasih sayang, sayang seluruh makhluk Allah. Dan puncak kasih sayang ini apabila sudah dimiliki oleh seseorang,
Allah akan menyayanginya. Ar-Rahibun man yarhamur rahman. Tanda orang itu disayangi Allah adalah orang itu sayang kepada makhluk Allah. Dan orang bila sudah mendapat kasih sayang Allah yang bahasa Arabnya itu adalah rahmat, nah orang ini seolah-olah terjamin masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Modal seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Bagaimana mendapat rahmat Allah? Salah satu caranya adalah dengan bersifat kasih sayang di dalam hati kepada seluruh makhluk Allah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-Nya yang memiliki rasa kasih sayang, sifat rahmat kepada seluruh makhluk Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan hamba-Nya, kita sebagai hamba-Nya yang dirahmatinya di seluruh kehidupan kita, bahkan sampai kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah ampuni kita, jaga kita, angkat derajat kita, dan dijadikannya kita hamba-Nya yang selalu bertakwa, diselamatkannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salatul wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi wa fa'ala al-fatihah wa ala wa zidna min sallallahu alaihi wasallam.